Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simelinda dari kelas 5A. Di sini saya membuat kumpulan data diabetes QML. Di sini terdapat 4 jenis machine learning, yaitu ada supervising learning, kedua ada umur-person learning, dan ketiga ada semi supervising. Dan di sini juga ada kelebihannya. Pertama itu kemampuan memproses data yang lebih cepat, kedua potensi untuk memproses data yang lebih besar, dan yang ketiga ada keterampilan prediktif yang lebih baik. Di sini juga ada kekurangannya. Pertama ada teknologi yang masih dalam tahap pengembangan, kedua ada kesulitan dalam mengembangkan algoritma kuantum, dan ketiga ada keterbatasan dalam akses ke quantum computing dan keterbatasan dalam pengujian dan validasi. Berikutnya ada codingan pip install. Codingan ini berfungsi untuk menjalankan perintah install library tambahan di notebook Python, misalnya Google Colab atau Jupyter. Selanjutnya ada codingan import NumPy, itu dipakai untuk operasi matematika dan array. Dan import pandas itu dipakai untuk mengolah data frame, CSV, Excel, dan lain-lain. Import matplotlib untuk membuat grafik visualisasi data. Import Seblor library visualisasi yang lebih cantik dan mudah dibandingkan matplotlib. Berikutnya ada codingan diabetes dataset. pdread itu dipakai untuk membaca file CSV. Input Pima India diabetes itu adalah lokasi file dataset di Kaggle. Biasanya otomatis ada di folder input. Hasilnya disimpan ke variabel diabetes dataset dalam bentuk data frame pandas. Menampilkan 5 baris pertama dari dataset biar bisa melihat struktur data seperti kolom dan isi datanya. Berikutnya ada diabetes dataset tile, dipakai untuk menampilkan 5 baris terakhir dari data frame. Bedanya dengan head itu melihat 5 baris awal dataset, sedangkan tile itu melihat 5 baris akhir dataset. Berikutnya ada diabetes dataset sampel 10, itu berfungsi untuk menampilkan 10 baris data acak dari dataset diabetes. Hasilnya selalu berbeda tiap dijalankan kecuali diberi nama random statistics. Berikutnya ada dataset SAP, itu menampilkan jumlah baris dan kolom pada dataset dalam bentuk baris dan kolom. Berikutnya ada diabetes dataset tipe, itu digunakan untuk menampilkan tipe data dari tiap kolom dalam dataset, misalnya int 64, float 64, atau objek. Diabetes dataset info menampilkan informasi ringkas tentang dataset, jumlah baris, jumlah kolom, nama kolom, tipe data tiap kolom, dan jumlah nilai 00. Berguna untuk cek apakah ada data yang kosong atau 0. Diabetes dataset describer itu memberikan statistik deskriptif dari kolom numerik seperti nilai rata-rata, mean, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta kuantil 25%, 50%, 75%. Diabetes dataset is0 itu berguna untuk menghitung jumlah nilai kosong, 0, dan di setiap kolom pada dataset. Diabetes dataset kolom itu menampilkan daftar nama semua kolom yang ada di dataset. Kode ini berfungsi untuk menghitung jumlah nilai 0 pada kolom glucose, blood pressure, skin tint, insulin, dan BMI, dan mengganti nilai 0 di kolom tersebut dengan nilai rata-rata mean masing-masing kolom agar data lebih bersih. Kode tersebut membuat visualisasi distribusi kolom outcome. Picture kiri menunjukkan presentasi penderita diabetes 1 dan tidak. Plot kanan menunjukkan jumlah masing-masing kategori dengan batasan. Print menampilkan jumlah data negatif 0 dan positif 1. Pada gambar picture kiri itu, label kosong negatif atau tidak diabetes itu 65,1 sebanyak 500 orang,
dan label 1 positif diabetes 34,9% sebanyak 268 orang. Artinya mayoritas responde dalam dataset ini tidak terkena diabetes. Bar chart kanan itu menunjukkan tinggi bar menunjukkan jumlah data, outcome kosong tidak diabetes lebih banyak sekitar 500 orang dan outcome 1 diabetes lebih sekitar 268 orang. Histogram ini menunjukkan distribusi masing-masing variabel input. Ada pregnancies, jumlah kehamilan, kebanyakan pasien punya kehamilan 5 kali. Glucose, kadar glukosa darah, distribusi normal, puncaknya sekitar 100-125. Dan ada blood pressure, tekanan darah, banyak pasien dengan tekanan sekitar 70-80. Skin thickness, ketebalan kulit, banyak data mendekati 0, mungkin ada missing volume yang diisi 0. Insulin, banyak nilai 0, mungkin data hilang. Beberapa pasien dengan kadar insulin tinggi. BMI, indeks massa tubuh, sebagian besar pasien punya BMI 25-35. Kategori overweight. Diabetes predisposition itu sebagian besar pasien punya nilai 1, artinya faktor keturunan relatif rendah. Age itu umur, mayoritas pasien berusia 20-40 tahun, hanya sedikit yang di atas 60. Outcome, grafik bar sama seperti sebelumnya, menunjukkan jumlah pasien diabetes 1 lebih sedikit daripada tidak diabetes 0. Kesimpulannya, dataset tidak seimbang implies karena pasien tanpa diabetes lebih banyak 65,1% dibanding dengan yang diabetes 34,9%. Dan gambar yang kedua, beberapa variabel memiliki missing volume yang diisi dengan angka 0, contohnya skin thickness dan insulin. Ketiga, ada faktor resiko diabetes bisa dilihat dari distribusi. Seperti glukosa tinggi di atas 120, BMI tinggi juga sering muncul, usia lebih tua cenderung lebih berisiko. Gambar pertama ini, setiap kolom dan baris mewakili fitur variabel. Kedua, ada diagonal menampilkan histogram distribusi masing-masing variabel. Ketiga, ada kotak lain menunjukkan scatter plot hubungan antar dua variabel, misalnya glucose vs BMI. Terlihat ada kecenderungan semakin tinggi BMI, semakin tinggi glukos. Pregnancy vs age, semakin tua, jumlah kehamilan juga cenderung lebih tinggi. Tapi karena masih kosong, belum dipisah outcome, kita belum bisa lihat perbedaan penderita diabetes dan tidak. Gambar kedua ini warna berbeda, misalnya biru outcome 0 tidak diabetes, oranye itu outer 1 diabetes. Dari sini bisa dilihat pola glukos pasien diabetes oranye cenderung punya nilai glukos lebih tinggi dibanding yang tidak diabetes biru. BMI, pasien diabetes banyak yang BMI-nya lebih tinggi. Age, pasien lebih tua cenderung punya kemungkinan diabetes lebih besar. Pregnancy, pasien dengan lebih banyak kehamilan cenderung lebih beresiko diabetes. Dari gambar di atas ini, korelasi mengukur hubungan linear antara variabel, seperti nilai berkisar antara 1,0, korelasi sempurna positif naik bersama. Min 1,0, korelasi sempurna negatif, satu naik yang lain turun, sedangkan yang 0 tidak ada hubungan linier. Berikutnya ada warna di heat map. Hijau itu korelasi tinggi, merah itu korelasi rendah dan negatif, kuning dan oranye itu korelasi sedang. Kode tersebut memisahkan dataset menjadi dua bagian, seperti fitur semua kolom kecuali OneCom sebagian data input, label kolom outcome saja sebagian target label. Codingan Vectures Here menampilkan 5 baris pertama dari data fitur semua kolom selain outcome. Dan codingan label head itu untuk menampilkan 5 baris pertama dari kolom target outcome label. Codingan ini berfungsi untuk melakukan normalisasi data fitur dengan mix-max scalar, yaitu mengubah nilai tiap kolom ke rentang 0 sampai 1. Seperti Vectures berisi data input yang sudah diskalakan, label tetap sama berisi target OneCom.
Kode ini untuk membagi dataset menjadi dua bagian, seperti train 80%, train fitur, dan train label untuk melatih model. Kedua ada tes 20%, tes features, tes label untuk menguji model. Codingan from scratch ini untuk membuat model super vector class reverse SVC dari script SPV, lalu melatihnya menggunakan data training features, training label. Dan codingan train score itu untuk menghitung akurasi model SVC pada data training dan data testing, lalu menampilkannya dengan format 2 desimal. Codingan from Qiskit itu untuk membuat fitur map kuantum dengan jumlah fitur sesuai dataset, lalu menggambar rangkaian kuantum hasil deposisinya. Dan yang bawah, codingan itu berfungsi untuk membuat anastas kuantum menggunakan real amplitudes dengan jumlah qubit, jumlah fitur dan 3 repetensi, lalu menggambar rangkaian kuantum. Kode from Qiskit itu untuk membuat optimizer klasik Copila dengan maksimal 100 iterasi untuk melatih mode kuantum. Dan sampler itu untuk inisialisasi primitif Qiskit untuk menjalankan dan mengambil hasil sampel dari rangkaian kuantum. Dan codingan yang bawah from Matplotlib. Kode ini berfungsi untuk menampilkan grafik nilai objektif fungsional selama proses training. Kode time ini untuk menyiapkan mode variasional kuantum dengan sampler, fitur, ansatz, dan optimizer, serta callback untuk memantau training. Kode train score ini untuk menghitung akurasi model VQC pada data training dan testing, lalu menampilkannya dalam format 2 desimal. Codingan from scratch ini berfungsi untuk menerapkan PCA dengan dua komponen untuk mereduksi fitur, menampilkan hasil fitur baru 2 dimensi dan label, membuat scalar plot untuk memvisualisasikan data berdasarkan label outcome. Codingan trailer features ini berfungsi untuk membagi ulang data 80%, RAIN 20%, tes, melatih kembali SVC, lalu mencetak akurasi model pada data training dan testing dengan format 2 desimal. Dan num features itu berfungsi untuk peta fituran kuantum, ZZ fitur map sesuai jumlah fitur, anas rangkaian kuantum, real amplitudes dengan jumlah qubit sama dan 3 repetensi. Codingan optimizer itu berfungsi untuk membuat optimizer Copila dengan batas maksimal 40 iterasi untuk proses training model kuantum. Dan kode VQC untuk melatih model VQC dengan data training, sambil mencatat waktu mulai dan menampilkan grafik perkembangan nilai objektif. Training score ini berfungsi untuk menghitung dan menampilkan akurasi VQC dengan real amplitude pada data training dan testing. Dan untuk codingan from Qiskit itu untuk menyimpan VQC dengan anastas efficiency, optimizer, Copila 40 iterasi, reset history, objek, ubah data training ke NumPy array, lalu mencatat waktu mulai training. Dan codingan train score itu berfungsi untuk menghitung dan menampilkan akurasi VQC dengan efisiensi S2 pada data training dan testing. Dan kode yang terakhir ini berfungsi untuk membuat tabel ringkas untuk membandingkan akurasi SVC dan VQC dengan berbagai fitur dan anastas pada data training dan testing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.